Jumpa lagi sobat semuanya. Hari ini kita akan mereview jaket untuk apa itu? Untuk bekerja di apa ya? Di tempat yang apa itu? Beku. Maksudnya itu di es, di salju gitu lah, kurang lebih. Ini dapat jaket baru lor dari bos, karena kan hari ini apa itu mulai beberapa hari yang lalu itu esnya mulai turun lagi. Harusnya udah nggak ada es sih, tapi ya itu tadi kita akan mereview jaketnya lor. Ini lor jaketnya. Mereka gitu. Ya itu kayak bahannya semacam kayak karet, tapi karet khusus lor. Jadi ada lapisannya waterproof gitu. Jadi kalau apa itu buat seharian di luar waktu hujan es itu mestinya badan kita masih tetap kering. Intinya kalau badan kita kering itu kita nggak kedinginan lor. Yang bikin dingin tuh karena kan basah itu. Jaketnya larang lor ini karena kan didesain untuk bekerja di tempat kayak gini ya. Mana harganya? Tuh, harganya kayak harga bedil ya lor. Kelihatan lor, 199 2 juta lor. Jaket harganya 2 juta. Jas hujan ini intinya. Cuma baju kita ya harus pakai baju tebal lagi. Bajanya itu double lor, banyak ini. Dalam ini overall. Kalau lebih dingin lagi, sebelum pakai ini kita harus pakai jaket ini lor, bulu angsa. Ini dalamnya bulu angsa. Jadi kalau sangat ekstrem kita lapisi ini sebelum pakai jas hujan itu tadi. Nanti kita coba jaketnya gimana performanya di cuaca yang beres di luar, sambil kita ngobrol-ngobrol sambil target syuting lah lor. Pakai unit super tua ini, unit kelahiran tahun 1945 lor. Oke lor, cuma di luar. Oke sobat semuanya, hari ini kita testing jaketnya ya. Ini tadi jaketnya udah dibuat bekerja, jadi ada sedikit lumpur-lumpurnya. Maksudnya taruh tak ganjel lawangnya loh. Ini kameranya di dalam mobil, jadi biar nggak kena hujan lor. Hari kita ngobrol sambil target syuting pakai unit unit tua nih. Ntar unitnya taruh dalam mobil dulu sambil ya ini apa itu nunjukin bahwa kalau udah pakai jaket ini panas dari tubuh kita itu nggak bisa keluar. Jadi kita bisa konsentrasi ke kerjaan kita. Tapi saya lupa nggak pakai sarung tangan. Harusnya tadi pakai sarung. Tapi is oke. Ini kalau udah dimasukin gini hangat lor. Ini cuma untuk ngetes bahwa jaket ini memang didesain khusus untuk di iklim yang seperti ini. Ini ada hoodie-nya juga. Terus ada kayak velcro-nya bisa ditutup gini. Jadi kalau ada badai itu tubuh kita udah aman lah, kurang lebih gitu. Karena kita kan kerjanya gembala sapi, jadi kerjaan kita itu di luar ruangan, bukan di dalam ruangan kayak orang di kantor gitu loh. Jadi kerjanya itu termasuk kerja keras. Dibanding kerjanya itu keras karena kita kan sekarang
nolongin anak sapi apa sapi-sapi yang melahirkan gitu. Jadi kita mindahin anak sapinya itu berat udah karena ditambah dengan cuaca yang seperti ini. Ini di bawah ini ada es lor tuh. Jadi kita ini kerja kayak di dalam freezer. Nggak seindah, nggak segampang yang dibayangkan orang. Oh, di luar negeri enggak itu. Itu cuma angan-angannya orang aja. Di kenyataan ya susah lor, berat kerjanya, berat tenaganya, terus berat badan kita melawan cuaca yang seperti ini. Semuanya tambah datang mau kenceng lor ini. Kelihatan nggak lor? Mestinya kelihatan di kamera ini. Dia bisa pick up. Oke, langsung kita tes saja target syutingnya ya. Kita mau nge-shot bundaran-bundaran es itu lor di belakang. Gak jauh, cuma 10 meteran lor. Ya sekedar buat hiburan lah lor. Gimana efeknya apa gumpalan es itu kalau di shot pakai 22 LR. Ini kan kita kan sebagai kreator kan memang tugas kita kan menghibur pemirsa lor. Jadi kita walaupun kondisi kayak gini kita tetap berusaha menghibur. Kayak unitnya kita siapin lor, kayak single shot ya lor, biar tahu kayak apa efeknya nanti waktu impactnya itu kena apa itu, kena mimis. Nah, itu kan kelihatan lor esnya tuh, masya Allah, hujan es kayak gitu. Hutan-hutan tetap bikin kontennya lor, coba-coba nih lor, demi para subscriber dan penonton setia. Oke, here we go. Tak kira ambiar lor, ternyata bukan one shot ya lor, 3 kali mungkin ya. Oke, soalnya gumpalannya besar itu lor, sampingnya sekarang. Nah itu. Jadi judulnya nih target shooting, target shooting. Oke. Esnya kan nggak gumpal gitu ya, jadi nggak bisa ambiar kayak yang saya bayangkan. Intinya pecah lah lor. Mana ya, sebelah kiri tadi. Nah itu agak ke atas. Nah ya, dan es masih nyempetin bikin konten, wong kurang gawean. Oke lah lor, kira-kira begitu. Ternyata ambiarnya nggak seambiar yang saya bayangkan. Paling nggak tahu lah gimana esnya itu. Kita ngobrol lagi masalah jaketnya ini lor. Memang jaketnya jos lah ini. Cuman ingin sekali lor sebetulnya. Ini kan tuh snownya tambah datang. Kuploknya harus saya pakai lor. Ini kayak kapas lor, berterbangan kayak kapas itu kan, kelihatan ini. Ya gini lah lor, kalau kita kerja di luar negeri,
di luar negeri yang ada 4 musimnya, jadi tantangannya itu berat, nggak segampang yang kita bayangkan. Kalau yang di negara yang tropik itu cuma ya mungkin capek, tapi badan kita itu masih tidak seberat kita kerja di tempat yang kayak gini. Jadi meskipun hujan salju, hujan es atau badai, namanya sapi itu waktunya makan harus tetap dikasih makan, waktunya kita merah ya harus kita perah. Gak bisa terus hujan es datangin terus kita libur, nggak bisa lor, karena sapi itu harus diperah, kalau nggak dia sakit. Kan ambingnya itu kan bengkak, susunya itu harus diperah pagi sore. Tuh lihat jaketnya udah kebek es lor ini. ini kalau nggak seharian lah, mungkin bikin kontennya kira-kira setengah jam, mungkin saya saya udah beku jadi kayak maling kundang gitu. Tapi dalam tetap alor, badan yang ketutup ini kita nggak ngerasa dingin yang dalam, cuma tangan ini karena kita nggak pakai sarung tangan kan. Saya kan tadi harus nge-shot itu lor buat hiburannya, nggak cuma ngomong masalah jaket, jadi kita harus nge-shot tadi, nggak bisa kalau pakai sarung tangan loading pelurunya. Inilah situasi tempat kerja kita. Tapi kita manusia masih syukur lor, bayangin kalau jadi sapi gitu lor, masya Allah. Tidur ya di luar gini. Di sini sapi nggak di kandang lor, jadi dia tidur sehari semalam ya di luar ruangan itu. Jadi bayangin, makanya kita jadi manusia itu bersyukur bisa neduh kalau waktunya berneduh. Cuma saya yang waktunya salju turun nggak neduh, malah bikin konten. Terus oke lah buat hiburan para pemirsa. Mungkin saya zoom agak jauh ya, gimana kayak situasinya itu. Ya pemandangannya ya putih kabeh lor, wis nggak begitu menarik lah. Apa yang mau dilihat dong putih kayak gitu. Ya mungkin kira-kira itu aja lalu sedikit review masalah jaketnya dan sedikit target syuting dengan senapan noni tuanya ini. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Tetap semangat lur. Kesuwen nih sebeku aku ngolor.